Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP ITA Salam Sanden. Oke, melanjutkan materi yang kemarin, kita masuk ke pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai majas dan konjungsi. Yang pertama, majas yang digunakan dalam teks deskripsi, yaitu majas atau bahasa kias yang digunakan dalam teks deskripsi untuk memperoleh efek tertentu dari suatu benda dengan cara membandingkannya dengan benda lain atau hal-hal yang lebih umum untuk memberikan efek konotasi dan emosi yang lebih kuat. Oke, macam-macam majas yang biasanya digunakan, yang pertama adalah majas personifikasi, yang kedua majas metafora, yang ketiga majas perumpamaan, dan yang keempat adalah majas hiperbola. Memasuki majas yang pertama adalah majas personifikasi. Apa yang dimaksud dengan majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda tersebut sehingga menyerupai seperti manusia. Contohnya, Nyiur melambai tertiup angin pantai kala senja mulai menyapa. Sedangkan Nyiur dan senja itu adalah benda mati yang tidak dapat bergerak, sedangkan melambai-lambai dan mulai menyapa itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Oke, yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, senyumannya seindah embun pagi yang menyegarkan sehingga ia menjadi buah hati ayah dan ibunya. Oke, yang ketiga adalah majas perumpamaan. Majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti ibarat, laksana, bagai, dan bagaikan. Contohnya, sepanjang jalan terlihat sawah yang menghijau laksana permadani yang terhampar. Oke, kemudian yang keempat adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang digunakan untuk pengungkapan yang melebih-lebihkan suatu kenyataan sehingga tidak masuk akal. Contohnya, pekerjaan ini benar-benar membuatku harus memeras otak. Oke. Yang kedua, untuk mencapai puncak, keringatku mengalir menganak sungai. Nah, yang dimaksud dengan majas hiperbola itu kata memeras otak dan mengalir menganak sungai. Oke, yang selanjutnya adalah konjungsi. Apa tuh konjungsi itu? Konjungsi adalah kata atau yang biasa disebut dengan kata hubung. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, kata dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan satuan-satuan kata, frasa, klausa, kalimat, atau paragraf dalam sebuah wacana. Nah, di sini kita akan sedikit melihat beberapa contoh konjungsi. Yang pertama, ketika, supaya, pun, dan, tetapi, dan sebagainya itu adalah merupakan bentuk-bentuk contoh konjungsi. Konjungsi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Seperti itu nggih. Cukup sekian materi untuk hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.